Saudara, penerimaan peserta didik baru dari tingkat TK sampai dengan SMA di Kabupaten Bangkalan tercium aroma-aroma yang kurang sedap. Hingga kemarin, teman-teman PMII di Kabupaten Bangkalan melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan juga kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun, sebelum itu, simak beberapa video dan tayangan berikut ini. Ada yang di TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dinas Pendidikan yang menaungi mulai dari tingkat TK sampai SMP. Secara sederhana bahwa pendidikan di tingkat SMA ini seharusnya gratis. Ini dibagi rata sekitar 90 siswa lebih dengan nominal 150.000. Saya dapat bayaran 1.300.000. Kemungkinan kedua bahwa ada persekongkolan antara Dinas Pendidikan dan kepala sekolah, tapi mudah-mudahan tidak. Salam pergerakan. Langsung saja saya sapa Mas Samsul Hadi, Ketua PC PMII Kabupaten Bangkalan. Kabar baik Mas Samsul? Alhamdulillah baik, Cak. Selamat datang kembali di 0%. Oke, terima kasih. Ini kehormatan bagi kami. Baik, terima kasih sudah hadir kembali di 0% Podcast. Anda kemarin dengan teman-teman kader ya PMII se-Kabupaten Bangkalan melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan kantor cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur yang ada di Kabupaten Bangkalan. Ya, apa yang Anda temukan dan apa yang penting untuk didengar oleh seluruh masyarakat Bangkalan? Oke, siap. Jadi memang beberapa pekan lalu cabang PMII Bangkalan ini membuka posko pengaduan terkait PPDB penerimaan peserta didik baru. Karena memang sebelum itu kami mencurigai, yang tanda kutip kami mencurigai ada beberapa pungutan liar yang itu sangat merugikan terhadap masyarakat. Sehingga kami membuka posko pengaduan dan ternyata terbukti pada saat posko pengaduan itu dibuka. Buktinya apa? Banyak masyarakat yang kemudian melaporkan bahwa di sekolah, di beberapa sekolah, dari mulai jenjang tingkatan itu yang ternyata ada banyak pada saat siswa mendaftar, maka dia dimintai bayaran dalam kemasan yaitu pemesanan seragam. Akan tetapi pemesanan seragam ini harganya tidak wajar. Nah, ini kemudian menjadi persoalan bagi kami teman-teman atau sahabat-sahabat akrabnya di PMII itu, karena sebetulnya negara sudah menjamin terkait 12 tahun pendidikan bagi warga negaranya yang itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 31. Nah, ini persoalan ini yang kemudian kita lakukan dan intent kita lakukan kajian-kajian dan turun ke bawah teman-teman tim posko pengaduan itu, dan ternyata ada beberapa sekolah dengan temuan kami, ada beberapa sekolah yang ternyata itu ada pungutan-pungutan dalam bentuk pemesanan seragam dengan harga tidak wajar tadi itu. Oke, itu di tingkat apa saja Mas yang ditemukan? Yang laporannya masuk ke kami itu mulai dari tingkatan ada yang tingkatan SMP, yaitu di SMPN 1 Arosbaya dengan nominal 1.500.000. 1.500.000 untuk seragam. Untuk seragam itu peruntukannya batik, kemudian training dan atribut-atribut sekolah lainnya. Harganya 1.500.000 dan ini harganya tidak wajar ya. Harus beli di sekolah atau di luar atau bagaimana? Kalau yang sifatnya batik karena itu adalah ciri khas, oke saja, karena yang punya itu hanya pihak sekolah. Oke saja. Tapi harga yang tidak wajar itu loh, kan kasihan masyarakat yang nggak mampu kan. Kasihan masyarakat yang tidak mampu. Apakah hanya di satu sekolah itu saja yang ditemukan? Kemudian yang kami temukan juga di SMAN 1 Arosbaya. Dua sudah? Ya, 2. Kemudian juga di SMAN 1 Tanjung Bumi, SMKN 1 Tanjung Bumi. Banyak ya? Ini katakanlah masih belum bisa merepresentasikan lembaga sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan gitu ya. Oke saja tidak bisa merepresentasikan. Tapi dengan adanya sampel ini secara otomatis
sudah ada beberapa atau segelintir masyarakat yang berani melaporkan. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa di sekolah-sekolah lain yang saat ini belum muncul, ternyata itu juga ada, tapi hanya saja mungkin wali murid atau murid-murid yang ada di sekolah tersebut ternyata tidak berani untuk melaporkan. Itu bisa jadi kan begitu ya. Boleh saya minta bukti laporan dari ini? Ini kami juga mendapatkan bukti nota dari SMAN 1 Arusbaya dengan nominal pembayaran 1.300.000 Coba ditunjukkan ke kamera. Untuk pembelian seragam saja. untuk pembelian seragam saja. Oke, selain Dan itu ada lagi? beberapa atribut sekolah. Dan di beberapa sekolah lain itu bentuk laporan yang kami terima itu bentuknya voice note dari wali murid, dan juga ada yang bentuk video. Boleh Karena kami samperin. saya minta voice note-nya? Boleh, nanti saya kirim Oke. voice note sama videonya ya. Oke, nanti saya kirim tayangkan semua. di akhir video ini ya. Oke, siap. Oke. Yang lain itu Mas, ada nota juga? Ada nota. Kalau yang lain ini di kasus PIP. Oh, kasus Yang di PIP. kasus PIP. Oke, baik. Jadi kalau menurut Mas Samsul Hadi terkait dengan bagaimana penerimaan peserta didik baru ini yang ditarik bayaran sampai 1 juta berapa? Ada yang 1.500.000. 1.500.000. Kalau yang di nota ini 1.300.000, 1.600.000 juga ada. Oke. Menurut Mas Hadi, Mas Samsul Hadi, ini dosa siapa? Ini Yang ada tidak banyak, wajar, yang tidak wajar ya, ini. ada banyak kemungkinan. Ya kalau siswa beli seragam ya memang harus punya seragam. Harus punya seragam. Tapi kan harus wajar kan begitu. Harus, dengan harga yang Ketidakwajaran ini dosa siapa kalau menurut Mas Samsul Hadi? Kami membaca atau menilai itu ada beberapa kemungkinan. Satu, kemungkinan bahwa itu kesalahan dari pemangku kebijakan dinas. Baik dinas pendidikan yang di tingkat SMP atau kepala cabang dinas pendidikan provinsi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sebentar, kenapa begitu? Karena bisa saja oknum-oknum kepala sekolah atau oknum pihak sekolah kemudian melakukan kebijakan-kebijakan itu tanpa berkoordinasi. Bisa saja. Artinya apakah harus berkoordinasi untuk melakukan kebijakan itu? Kalau sekiranya itu melanggar dari regulasi yang berlaku atau aturan yang berlaku, berkoordinasi ataupun tidak tetap disalah. Seharusnya kan begitu. Berkoordinasi ataupun tidak tetap salah. Tapi kalau tidak berkoordinasi, secara otomatis ini murni kesalahan dari pihak sekolah. Oke. Gitu ya. Satu kemungkinan itu bisa saja. Kemungkinan kedua, kalau kemungkinan pertama ini terjadi secara otomatis, kepala-kepala dinas atau kacap ini ternyata dibohongin oleh pihak kepala sekolah atau pihak sekolah lainnya, kan begitu. Kemungkinan kedua, atau mungkin juga antara pihak sekolah dan pihak pemangku kebijakan dinas, yang kami khawatirkan dan mudah-mudahan tidak, ternyata ada persekongkolan. kenapa begitu? Untuk kemudian proses pemungutan ini. Kenapa begitu? Misalkan, ini hanya bentuk kecurigaan, Ya. karena isu ini sudah mulai kami naikkan beberapa minggu yang lalu di beberapa media. Hanya saja pihak dinas ini tidak ada respon untuk kemudian menindaklanjuti itu. Baru pada saat kemarin saya melakukan aksi demonstrasi dan saya tekan untuk memanggil pihak sekolah terkait agar juga melibatkan PCPMI Bangkalan. Artinya data yang kami punya ini ingin saya buka di hadapan kepala sekolah, biar kepala sekolah yang menjelaskan kenapa kok bisa seperti ini. Oke, tadi terwujud nggak pada saat demonstrasi? Iya, diamini oleh pihak. Ketemu dengan kepala sekolah itu? Kalau kepala sekolah tidak. Oke, ada Dengan agenda kepala lanjutan dinas berarti? ada agenda lanjutan, dan saya minta untuk melibatkan PCPMI Bangkalan agar bukti-bukti yang sudah kami miliki bisa saya tunjukkan di hadapan kepala sekolah, dan kiranya akan seperti apa penjelasan mereka, kan begitu. Oke, tanggapan ataupun janji dari Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ini apa tadi pada saat waktu demonstrasi? Saat kami demo, beberapa tuntutan yang kami bawa itu diamini. Artinya kata mereka Tidak tahu begitu? tidak tahu, macak tidak tahu, gitu ya. Artinya
mereka macak-macak kayak bahwa perjuangan PMI juga sama dengan perjuangan mereka. Oh begitu. Nah, tapi apakah itu kemudian hanya lip service atau apa kan kita juga nggak paham. Juga harus dibuktikan dong. Harus kan begitu, dibuktikan kan? dalam bentuk tindak lanjut tadi yang saya sampaikan, panggil pihak kepala sekolah. Nah, itu yang kami minta salah satunya memang. Dan itu diamini oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan, yang Pendidikan, kemudian dan nanti ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut mempertemukan pertemuan pihak sekolah, pihak kepala sekolah, sekolah, PMI dan juga PMI dan pihak dinas. Nah, terkait. ini yang menarik apabila yang melapor ya menonton podcast ini dan juga belak-belakan membuka dan bercerita di sini, ini akan terbeber semua. Akan terbuka permasalahan-permasalahan yang ada di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan pendidikan di Kabupaten Bisa Bangkalan. saja, tapi gini ya, di dunia kita, di dunia Bangkalan kita ini biasanya apabila saat informan ini sudah diketahui, kadangkala ada bentuk diskriminasi yang diterima oleh informan yang kemudian itu kadangkala keterangannya berubah atau juga bisa jadi tidak mau untuk memberikan keterangan. Itu sering kali terjadi. Seandainya ada yang berani untuk duduk di 0% podcast, teman-teman PMI siap mengawal. Pasti. Itu sifatnya pasti. Siap mengawal. Tapi memang sampai saat ini terkait data yang kami punya, informannya memang tidak dibocorkan kepada siapapun. Baik. Untuk menjaga informan. Oke. Dari beberapa kemungkinan yang tidak kita inginkan. Baik, gitu ya. jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan tadi ditemui oleh Kepala Dinas ya. Ditemui oleh Kepala Dinas. Itu tidak tahu itu keterangannya. Keterangannya tidak tahu. Tidak tahu. Keterangannya Terjadi tidak tahu. seperti ini di bawah. Iya. Tapi kan juga harus dibuktikan dong. Harus dibuktikan dong. Kalau misalkan ada main mata di balik layar kan repot juga ini nanti. Kata Anda tadi ada kemungkinan persekongkolan kan. Ada gitu kemungkinan. Kan? Dan Namanya juga kemungkinan ya kan. Kemungkinan itu tidak bisa ditutup. Toh buktinya beberapa minggu lalu saya naikkan ke beberapa media, tidak ada respon. Sebentar. Ini terjadi mulai kapan sih? Mulai baru-baru ini dalam kasus PPDB ini atau sudah berlangsung lama? Sudah beberapa tahun yang lalu. Sudah beberapa tahun yang lalu. Bahkan di tahun 2019 PCPMI juga melakukan pengawalan terkait ini. Sama. Dan tetap bergulir sampai sekarang. Tapi sampai saat ini ternyata masih bergulir. Masih bergulir gitu. Jadi nanti kalau duduk dari pihak kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, dan juga kantor cabang Dinas Jawa Timur yang ada di Bangkalan, dan juga teman-teman PJMI dibeberkan semua, tim baru ketahuan gitu ya. Baru artinya masuk dengan bukti yang sudah di. Biar kita tidak ada saling tuduh antara satu dengan yang lain. Baik. Termasuk yang berpihak menuduh itu kan kami. Kami menghindari untuk menuduh siapapun. Tapi bahwa praduga yang kami miliki ini juga berbasis data, ayo kita silahkan dibantah juga dengan argumen atau data yang juga sama-sama kuat, katakanlah begitu. Tadi Anda tidak hanya demonstrasi aksi di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, juga termasuk di kantor cabang Dinas Provinsi Jawa Timur yang ada di Kabupaten Bangkalan. Ini kasus apa lagi yang Anda temukan? Yang di kantor cabang dinas ini, karena cabang dinas itu kepanjangan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang ditaruh di kabupaten untuk menaungi tingkat SMA dan SMK sederajat. Terus? Untuk tingkat SMA dan SMK sederajat. Jadi termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa ada dugaan pungli-pungli itu terjadi juga di beberapa SMA yang saya sebutkan tadi. Makanya kami juga mendatangi kantor cabang Dinas Pendidikan. Terkait pungli apa itu? Dugaan pungli apa itu? Sama PPDB juga ya. PPDB juga. PPDB juga. Tidak ada yang lain? Yang lain itu kontennya terkait PIP. Nah, ini apa lagi nih? PIP itu Program Indonesia Pintar yang memang digelontorkan oleh negara untuk siswa yang sasarannya sebetulnya adalah siswa tidak mampu, kurang mampu. Siswa kurang mampu, kemudian diberikan bantuan program Indonesia Pintar, dan setiap siswa itu menerima kartu namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Aroma apa yang dicium? Aroma-aroma yang tidak sedap ini ternyata yang seharusnya PIP ini diterima oleh penerima
ternyata itu beberapa penerima yang melapor ke kami itu ternyata mereka beberapa tahun tidak menerima, hanya terakhir di tahun 2022. Oke. Sedangkan ya, Oke. di rekening pencairannya itu ternyata sudah dicairkan mulai sejak tahun 2017, 2018 sampai tahun 2022, hanya diberikan tahun 2022. Ini sifatnya sudah tuduhan loh kalau menurut saya loh. Anda harus juga menunjukkan bukti loh. Saya juga megang datanya. Lagi-lagi ini terkait kasus PIP ini terjadi di SDN 1 Mandung, Bandung itu masuk Kecamatan Kokop. Kecamatan Kokop. oke. kemudian SDN 1 dan SDN 2 Lompeng Lau, Kecamatan Blega. Nah, ini beberapa rekening koran yang sudah kami pegang. Ini juga Ditunjukkan ke kamera. beberapa kali pencairan dengan nominal 450, 475 itu tidak pernah diberikan kepada penerima. Terus pakai rekening? Rekeningnya ini cerita dari si informan kami ini ya. Rekeningnya itu dipegang oleh pihak sekolah. Pada saat mau pencairan, wali murid disuruh ikut ke bank, proses pencairan, kemudian disuruh pada saat keluar dari sana rekeningnya ditarik kembali, dikumpulkan, diakomodir lagi oleh pihak sekolah, oknum dalam tanda kutip. Oke, jadi polanya seperti itu ya. Iya, itu dikumpulkan kembali, diakomodir, dan kasusnya juga infonya itu dibagi rata. Artinya ini yang kami punya ini, izin saya juga menunjukkan di SDN Lompeng Lau itu penerima SDN 1 Lompeng Lau, penerima PIP itu sebanyak 79 siswa. Oke. Dan nominal setiap kali pencairan itu adalah dari akumulasi itu ya sebanyak 32.625.000. Haduh, dikalikan berapa siswa? 79. Nah, ini sudah akumulasi yang 32 juta itu. Nah, kasusnya di SD ini ternyata dibagi rata. Dibagi rata itu Dengan alasan bahwa ada siswa yang tidak mampu tapi tidak terakomodir oleh PIP misalkan. Tapi tetap itu tidak bisa dibenarkan secara regulasi. baik. Itu tidak bisa dibenarkan karena PIP ini harus diterima oleh penerima secara langsung, gitu ya. Dari 32 juta ini kemudian dibagi rata kepada 90 siswa lebih dengan nominal 150.000. Yang Seharusnya kan diterima oleh penerimanya enggak, yang masing-masing. seharusnya diterima, yang seharusnya menerima berapa? Penerimanya 79. Ya. Dengan nominal ada yang 450, 400. Yang diterima 100. Dan kemudian dibagi rata kepada seluruh siswa sekitar 90 siswa lebih dengan nominal 150.000. Tinggal kita ginikan saja. Oke, pertanyaannya, apakah betul-betul dibagi rata? Dari informan menceritakan begitu. Makanya kami Yang mampu ataupun tidak mampu itu dibagi rata. ya, dan itu tidak boleh ya. Secara aturan nggak boleh. Gitu. Karena itu akan membuka peluang pihak sekolah untuk main-main. Makanya izin saya lanjutkan jelaskan, kalau dari 32 juta yang dari 79 penerima kemudian dibagi rata dengan nominal 150 dan penerimanya 90 siswa lebih, 150 kali berapa? 79. Kali 90 siswa lebih 90. yang kami hitung kemarin itu menghabiskan sekitar 13 juta. Lah, berarti kan masih sisa 17 juta. Kemana 17 begitu ya? jutanya ini dikemanakan? Kan begitu. Oke. Dan 17 juta ini uang besar. Oke. Apalagi nominal per satunya 450 itu adalah uang yang sangat berharga bagi mereka yang kurang mampu. Bagaimana tanggapan dari Kepala Dinas Kantor Cabang Pendidikan? Kalau yang terkait PIP ini ke Dinas Pendidikan ya, Ya. yang menaungi Dinas Pendidikan. Tadi tanggapannya bahwa mereka tidak tahu. Tidak tahu begitu ya? Lagi-lagi mereka tidak tahu terkait adanya kasus ini, dan saya sampaikan, bahkan saya juga meminta dalam satu tuntutan itu untuk lagi-lagi panggil kita public hearing di forum itu. Kalau memang terbukti, ayo kita sanksi, baik sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Anda percaya nggak kalau mereka betul-betul tidak tahu? Kami antara percaya dan tidak. Tidaknya kenapa? Bahwa kami masih mempunyai kecurigaan mereka juga ikut campur dalam kasus ini, dan itu
selang berjalannya waktu proses pengawalan kami ini, Oke. mudah-mudahan nanti akan terbuka. Oke, baik. Karena memang kalau berkaitan dengan siswa-siswa yang tidak mampu, saya sepakat dengan teman-teman PMII, apabila ini betul-betul terjadi ya, Betul-betul ini terjadi. sebuah pelanggaran yang berat kalau menurut saya. Bagaimana itu dari sisi keagamaan juga dosa loh. Dosa ini, mau tanya ke siapapun, dosa ini Mas Samsul. Ya kan, saya sangat mendukung sekali bagaimana pergerakan dari PMII Kabupaten Bangkalan untuk Siap. mengawal ini sampai terbuka, terbeberkan semua. Jadi Siap. oknum-oknum kepala sekolah yang bermain ini bisa ketangkep semua, kalau perlu dipecat tuh semua. Jikalau perlu, is okay. Tapi kami memang konten gerakan kami ini ya, selama masih bisa kooperatif dalam arti dalam rangka perbaikan, oke, monggo. Dalam arti untuk kedepannya jangan diulangi kembali. Tapi kalau misalkan itu sudah tidak bisa, is okay. Karena salah satu tuntutan kami meminta untuk sekolah-sekolah terkait itu diberikan sanksi. Kalau itu memang salah sekolah. Sanksinya apa? Kalau ada persekongkolan dengan pihak dinas, ya dua-duanya harus kita sanksi. Kalau hanya kepala sekolahnya aja? Sanksi yang bisa diberikan itu sifatnya satu adalah sanksi administratif, yang itu bisa diberikan oleh pihak inspektorat yang bisa menyangsi dalam bentuk diturunkan jabatan atau dipecat. Saya sepakat itu. Nah, kedua, kalau masih ngeyel-ngeyel juga, is okay, nggak masalah kalau misalkan kita masukkan pada ranah pidana. Oke, saya sepakat sekali itu untuk bagaimana perbaikan dan juga Pendidikan. kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangkalan ini ke depan lebih baik lagi. Sebelum kita tutup podcast ini, bagaimana tadi tanggapan dan juga respon ataupun ada janji nggak dari Kepala Dinas kantor cabang ya Dinas Pendidikan Jawa Timur yang ada di Kabupaten Bangkalan ini? Terkait tadi, karena memang di Dinas Pendidikan kami ditemui oleh Kepala Dinas. Yang kantor cabang? Di kantor cabang juga kami ditemui oleh Kepala Cabang Dinas. Dan sama-sama mengindahkan tuntutan kami. Dalam artian menyanggupi untuk kemudian beberapa tuntutan yang kami yang kami tuangkan. Tuntutan itu diantaranya adalah untuk menghapus kewajiban memesan seragam terhadap sekolah, memesan seragam putih. Masa seragam putih harus ke sekolah? Dan itu pun harganya tidak wajar. Iya, di pasar Gitu banyak kan? murah-murah kok. Nah, jikalau kedua tuntutannya, jikalau memang harus ada pemesanan seragam ke sekolah kayak batik atau training yang memang ciri khas sekolah, dengan harga yang wajar lah. Jangan kemudian terlalu mahal, kasihan masyarakat yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga, kami meminta untuk pihak dinas dan pihak cabang dinas ini berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait temuan yang kami miliki. Oke. Kemudian yang keempat, kami juga meminta untuk dilibatkan dalam proses pertemuan itu untuk bisa menunjukkan bukti-bukti yang kami punya. Katanya mau diagendakan. Itu sudah diamini dan insya Allah diagendakan ke depannya ini mudah-mudahan. Kalau tidak diagendakan, yang jelas teman-teman PMII kan tidak akan tinggal diam. Ada gerakan lagi begitu ya? Pasti kami akan melanjutkan Baik. gerakan-gerakan kami dan mudah-mudahan gerakan kami ini betul-betul konsisten kan begitu. Oke, baik. Termasuk kepala sekolah di sekolah yang disebutkan oleh Mas Samsul Hadi tadi, apabila merasa dicemarkan nama baiknya, dijelekkan nama baiknya, dan merasa tidak demikian, saya mengundang dengan resmi untuk bisa duduk di 0% podcast memberikan klarifikasi dan juga pembuktian Iya, benar, kepada iya. seluruh masyarakat Bangkalan tentang bagaimana sih sebetulnya yang terjadi, betul nggak yang dikatakan oleh Mas Samsul Hadi. Berikut juga dengan bukti-bukti tadi yang sudah disampaikan, saya mengundang secara resmi kepada kepala sekolah yang disebutkan tadi nama sekolahnya, apabila merasa tidak demikian, Ya, benar. ataupun merasa dijelekkan nama sekolahnya, monggo disilahkan dengan hormat untuk bisa duduk di meja dan kursi 0% podcast. Tiada lain, tujuan saya begini, dengan upaya media ini, Ya. sedikit perbuatan yang saya lakukan ini sedikit bisa untuk apa ya, Berdampak positif. iya, sama-sama membantu bagaimana pendidikan di Kabupaten Bangkalan ini dapat lebih baik baik, lagi ke iya, depan. benar. Begitu. Oke, Mas Samsul Hadi, terakhir, apa yang penting untuk didengarkan oleh
sekolah-sekolah ya, sekabupaten Bangkalan dari tingkat TK ya sampai dengan TK, SMA terkait dengan aroma-aroma yang tidak sedap ini. Berikut juga apa yang penting untuk didengarkan oleh Siap. Dinas Pendidikan dan Kantor Cabang di Kabupaten Bangkalan. Monggo. Oke, siap. Bahwa pendidikan ini adalah nadi daripada pembangunan. Itu yang menjadi motivasi kami untuk kemudian konsisten melakukan pengawalan di dunia pendidikan. Yang satu tema yang kami angkat adalah terkait PPDB. Maka mungkin mohon izin yang jelas, apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka perbaikan. Kalau mungkin sebagian kalangan akan menganggap bahwa yang kami lakukan ini adalah ngerecokin atau ini dibawa dalam ranah-ranah etika dan lain sebagainya. Kami mohon maaf karena dunia gerakan ini memang di luar ruang-ruang itu. Maka saya tegaskan kembali bahwa apa yang oleh PC PMI lakukan ini adalah dalam rangka untuk membenahi dan memperbaiki pendidikan di Kabupaten Bangkalan yang sampai detik ini tingkat pendidikan kita masih menjamur di bagian bawah peringkat di Provinsi Jawa Timur. Itu mungkin yang terkait kepada pihak pemangku kebijakan. Saya mengajak, kalau misalkan saya mengajak bahwa ayo kita benahi bersama-sama, dan saya berharap tidak ada main mata di balik layar, begitu ya. Saya berharap itu. Kalau yang jelas proses pengawalan kami ini akan kita lakukan secara konsisten. Kalau misalkan di kemudian hari kita temukan temuan-temuan baru yang kemudian itu mengarah terhadap pemangku kebijakan dan lain sebagainya, maka kami tidak akan tinggal diam. Tetap akan kami sikapi secara bijak sebagaimana yang seharusnya kami sikapi, begitu. Baik. Terima kasih Mas Samsul Hadi. Siap, sudah hadir di 0% Podcast. Saudara, teman-teman semuanya, mari bersama-sama kita perbaiki pendidikan di Kabupaten Bangkalan ini, tiada lain hanya untuk bagaimana generasi penerus bangsa di Kabupaten Bangkalan dapat terdidik dengan baik, dan orang-orang tua yang kurang mampu ini juga bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan mereka-mereka yang mampu. Saya Batur Bangkit pamit undur diri. Terima kasih dan sehat, sukses dan murah rezeki selalu. Siap. Mas Samsul Hadi. Terima kasih sudah hadir di 0%. Siap ya.